Temen-temen, pernah kebayang gak sih, ondel-ondel terbang naik kapal udara raksasa warna hitam putih buat menenangkan kota setelah perang robot? Yang unik, namanya Zorilla Zeppelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seru berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dan belajar lewat kisah yang penuh pesan. Ayo tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Sahabat semua, mari kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan suka maupun duka. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Seperti kota yang kembali tenang dalam cerita ini, hati kita juga akan damai kalau selalu ingat kepada Allah. Teman-teman juga boleh tulis asal daerah kalian di kolom komentar supaya kita bisa saling kenal. Tonton video ini sampai selesai, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang jawabnya benar, ada hadiah khusus yang akan aku sampaikan di bagian penutup. Setelah perang robot selesai, kota itu masih diselimuti kabut tipis yang menggantung pelan di udara. Asap sisa-sisa percikan logam yang terbakar masih mengepul dari beberapa sudut jalan, berputar pelan seperti tidak rela pergi dari ruang yang baru saja dilanda kekacauan. Meski begitu, langit mulai memperlihatkan perubahan warna yang lembut, dari abu-abu kusam menuju biru pastel, seolah alam ingin menghapus jejak kecemasan yang sempat memenuhi hati seluruh warga. Bangunan-bangunan tinggi berdiri seperti saksi bisu, dindingnya dipenuhi pantulan cahaya pagi yang masih samar. Lampu-lampu jalan yang rusak berkedip-kedip, mengeluarkan suara kecil seperti ingin memberitahu dunia bahwa mereka masih berusaha hidup setelah malam yang panjang. Di tengah situasi itu, muncullah dua sosok yang sangat berbeda dari bayangan para penduduk mengenai pahlawan. Mereka bukan robot penolong, bukan pasukan khusus, dan bukan ilmuwan yang membawa perangkat rumit. Mereka adalah Oni dan Onda, duo ondel-ondel yang selama ini menjadi simbol budaya kota. Keduanya berdiri dengan tubuh besar berwarna cerah, dihiasi pola-pola tradisional yang memancarkan kehangatan. Wajah Oni yang tersenyum lebar tampak semakin cerah ketika sinar matahari pagi memantul di topeng kayunya. Onda, dengan sorban dan riasan khasnya, memancarkan aura lembut yang membuat siapapun merasa aman hanya dengan melihatnya. Selama bertahun-tahun, Oni dan Onda bukan sekadar boneka raksasa yang berdiri di pinggir jalan sebagai dekorasi acara atau parade budaya. Mereka dianggap sebagai penjaga kota, simbol harapan, dan pengingat bahwa tradisi tidak pernah mati meski teknologi terus berkembang. Setiap anak yang melihat mereka tumbuh dengan cerita-cerita tentang keberanian ondel-ondel yang mampu mengusir energi buruk dan membawa keberkahan. Namun kali ini, mereka bukan hanya simbol. Mereka benar-benar berdiri sebagai pahlawan budaya yang siap melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Oni menatap kota dari atas sebuah bukit kecil, melihat sisa-sisa robot yang telah hancur menjadi benda inert tanpa kehidupan. Robot-robot itu dulunya mesin pekerja, diciptakan untuk membantu, namun kecelakaan teknologi membuat sebagian dari mereka kehilangan kendali dan menyebabkan kekacauan. Sementara warga bersembunyi dan kota berusaha mempertahankan diri, Oni dan Onda melangkah pelan menyusuri jalanan, berusaha menenangkan warga dengan senyum dan gerakan lembut mereka. Dan kini, setelah semuanya berakhir, mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Onda memegang tangan Oni, dan dengan suara lembut yang nyaris seperti nyanyian angin, ia berkata, "Kita belum selesai, Oni. Kota ini butuh kedamaian. Bukan cuma aman, tapi juga tenang." Oni mengangguk, gerakan kepalanya membuat hiasan di atas mahkota kayu bergoyang pelan. "Iya, Onda. Warga masih takut. Asap ini, suasananya masih gelap. Kita harus balikin senyuman mereka." Pada saat itulah, dari balik langit yang mulai cerah, terdengar bunyi halus seperti dentingan logam yang beradu dalam ritme lembut. Suaranya berbeda dari suara mesin robot biasa, lebih halus, lebih teratur, seperti musik. Keduanya menoleh, dan muncullah sebuah bayangan besar di kejauhan, perlahan mendekat, semakin lama semakin jelas. Bentuknya memanjang seperti seekor paus raksasa yang melayang di udara. Balonnya berwarna hitam dan putih,
dengan pola garis tegas yang membuatnya terlihat seperti hewan Zorilla, makhluk imut berwarna monokrom yang terkenal gesit dan lincah. Itulah Zorilla Zeppelin, sebuah kapal udara raksasa yang selama ini hanya menjadi legenda di kalangan para penjelajah angkasa. Konon, kapal udara itu dibuat oleh sekelompok ilmuwan seniman yang percaya bahwa teknologi dan seni harus berjalan berdampingan. Badannya dihiasi motif-motif simetris seperti batik modern, garis-garisnya membentuk pola yang tampak bergerak setiap kali terkena cahaya. Sayap-sayap kecil di sisi kanan-kiri bergerak pelan seperti sirip ikan. Di bagian bawahnya terdapat dek terbuka, berlapis kayu coklat tua yang berkilau. Setiap bagiannya tampak dirawat dengan penuh cinta dan kreativitas. Oni dan Onda saling menatap. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Zorilla Zeppelin tidak pernah muncul tanpa tujuan. Kapal udara itu datang hanya ketika suatu tempat membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan. Kapal itu datang ketika sebuah kota membutuhkan ketenangan, keindahan, dan kedamaian. Dan hari itu, Zorilla Zeppelin seolah memanggil nama mereka. Dengan langkah besar yang gemulai, Oni mendekati tangga tali yang menjulur dari kapal. Angin tipis berhembus, membuat hiasan emas di kostumnya bergemerisik. Onda mengikuti dari belakang, memegang ujung kain panjang yang selalu ia bawa sebagai simbol kelembutan dan keberkahan. Saat mereka naik, seluruh permukaan kota seperti menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di dek, mereka disambut oleh aroma harum seperti melati, namun lebih segar dan lembut, seolah bercampur dengan embusan angin pagi dari pegunungan. Kapal itu hidup, namun bukan hidup seperti robot. Ia bergerak seakan memiliki jiwa seni, setiap getarannya berirama seperti alunan musik tradisional yang sangat halus. Oni memukul dada kayunya dengan lembut, tanda ia siap menjalankan misi baru. Onda, kita bakal terbang tinggi hari ini, ujarnya. Onda tersenyum, matanya berbinar seperti lampu kecil yang menyala di dalam ruang gelap. Iyo, Oni, kita bakal bikin kota ini senang lagi. Mereka kemudian berjalan ke bagian depan kapal. Dari sana, pemandangan kota tampak jelas, gedung-gedung tinggi, jalanan panjang, dan taman-taman yang masih diselimuti kabut tipis. Warga kecil-kecil mulai keluar dari rumah mereka, beberapa melambaikan tangan karena melihat dua ondel-ondel kesayangan mereka berdiri di kapal udara raksasa. Ada yang mengusap mata, memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi. Melihat itu, Oni merasakan cahaya hangat muncul dari dadanya. Lihat, Onda, mereka senang melihat kita. Onda tersenyum, namun ada air mata tipis di matanya yang mengkilap. Iyo, Oni, tapi kita harus lebih dari itu. Kita harus balikin rasa aman yang hilang. Dan disitulah perjalanan baru mereka dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menggunakan langkah kaki besar khas ondel-ondel, tetapi menggunakan langit sebagai panggung, kabut melati sebagai seni, dan kedamaian sebagai tujuan utama. Tidak ada seorang pun di kota itu yang menduga bahwa dua tokoh budaya yang biasanya menjadi bintang parade akan terbang melintasi langit untuk menyembuhkan luka batin seluruh kota. Dengan satu anggukan bersama, Oni dan Onda bersiap. Mereka berjalan ke arah panel kendali yang dibuat dari kayu ukir yang indah. Dengan sentuhan lembut, panel itu menyala, mengeluarkan cahaya putih keperakan yang menyebar ke seluruh dek. Zorilla Zeppelin pun mulai bergerak perlahan, naik menyusuri langit yang perlahan cerah, membawa dua pahlawan budaya menuju misi kedamaian yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Zorilla Zeppelin itu melayang perlahan dari balik gedung-gedung tinggi, seperti makhluk anggun yang terbiasa menari di antara awan. Pergerakannya begitu lembut, hampir tidak terdengar, seolah-olah kapal udara itu memahami bahwa kota yang berada di bawahnya sedang berada dalam masa pemulihan. Tidak ada suara mesin kasar, tidak ada deru keras yang membuat warga terkejut. Hanya ada desiran halus, seperti hembusan angin yang melintas di halaman rumah pada petang hari. Dari celah-celah gedung pencakar langit, Zorilla Zeppelin muncul dengan penuh wibawa namun tetap memberi kesan hangat. Kilapan warna hitam putih pada permukaannya tampak hidup ketika terkena pantulan cahaya matahari pagi. Garis-garis monokrom yang menghiasi seluruh tubuh kapal udara itu memantul seperti sisik ikan yang berenang tepat di permukaan laut. Ada momen ketika seorang anak kecil menggambarkan Zorilla Zeppelin sebagai awan zebra raksasa yang bisa terbang.
Dan pendapat itu menyebar dengan cepat sebagai gambaran paling lucu dan paling imajinatif tentang kapal udara itu. Dan memang, bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali, Zorilla Zeppelin tampak seperti gabungan sempurna antara teknologi futuristik dan seni tradisional yang menenangkan. Di bawah sana, anak-anak mulai berkumpul di sepanjang trotoar. Mereka menatap ke langit dengan mulut terbuka, seakan baru saja melihat pelangi muncul di malam hari. Ada yang melonjak-lonjak kegirangan sambil menarik lengan teman atau orang tua mereka, ada juga yang hanya berdiri terpaku sambil menahan napas, takut jika bergerak terlalu cepat akan membuat pemandangan indah itu menghilang. Beberapa balita bahkan mencoba meraih kapal udara itu dengan tangan kecil mereka, meski mereka tahu jaraknya sangat jauh. Melihat ke arah wajah-wajah kecil yang penuh rasa kagum itu, Oni dan Onda tersenyum lebar. Berdiri di dek depan Zorilla Zeppelin, tubuh besar mereka tampak megah namun tetap memancarkan aura kelembutan yang menghangatkan hati. Onda mengangkat kedua tangannya yang dihiasi kain panjang berwarna cerah, melambai-lambai sambil menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk salam. Oni, yang sejak tadi tak bisa menahan rasa bahagianya, melambaikan kedua tangan besar kayunya ke berbagai arah, menyapa warga yang menyambut mereka dengan sorak-sorai. Ada seorang anak kecil yang berdiri paling depan, memakai kaos lusuh dengan gambar ondel-ondel di bagian dadanya. Tatapannya berbinar ketika melihat tokoh favoritnya melambaikan tangan dari langit. Onda memperhatikan anak itu dan membalas lambaian kecilnya dengan gerakan lembut yang membuat anak itu hampir melompat saking senangnya. Seakan momen itu menjadi bukti bahwa mimpi masa kecil yang paling mustahil pun bisa terlihat nyata. Namun Oni dan Onda tidak hanya melambaikan tangan. Mereka memegang sesuatu yang jauh lebih penting untuk misi mereka, sebuah tabung raksasa yang berisi kabut melati. Tabung itu terbuat dari bahan bening yang dipenuhi ukiran batik, membuatnya tampak seperti karya seni kuno yang diberi sentuhan teknologi modern. Ketika cahaya matahari menembus tabung itu, kabut melati di dalamnya memantulkan garis-garis lembut berwarna putih keperakan, seolah bunga melati sedang tumbuh dan berkumpul menjadi awan kecil yang berpendar pelan. Oni mengangkat tabung itu perlahan, berhati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan kapal. Tubuhnya besar, tetapi gerakannya selalu terkendali dan penuh perhitungan, seperti penari tradisional yang memahami setiap jengkal langkahnya. Onda menopang bagian bawah tabung sambil tersenyum tipis, membuat adegan kecil itu tampak seperti ritual budaya yang diwariskan sejak lama. Tabung melati ini tidak hanya benda biasa. Ini adalah simbol harapan, dan warga yang melihatnya pun merasakan keleganan dalam gerakan kecil itu. Mereka tahu betul bahwa wangi bunga melati selalu menjadi simbol ketenangan. Sejak dulu, melati dikenal sebagai bunga yang lembut, bunga yang sering dijadikan bagian dari upacara penting, dan bunga yang menghadirkan perasaan damai setiap kali aromanya menyebar ke udara. Di banyak rumah, warga sering menaruh mangkuk kecil berisi air dan melati di ruang tamu agar tamu merasa nyaman. Ada pula yang menyimpan melati di kamar tidur agar tidur terasa lebih nyenyak. Dan kini, aroma melati itu akan digunakan untuk menenangkan seluruh kota, sebuah kota besar yang membutuhkan ketenangan setelah malam penuh ketegangan. Sambil berdiri di dek, Oni dan Onda saling berpandangan. Onda mengangguk kecil, tanda bahwa saatnya mendekatkan tabung itu ke tepi kapal. Angin tipis yang datang dari arah barat meniup rambut imitasi di kepala Onda, membuat kain-kain hiasannya bergetar pelan. Oni kemudian menggeser posisi tabung itu sedikit ke depan, memegangnya dengan dua tangan besar kayu yang mengeluarkan suara ringan ketika bergerak. Di bawah sana, para warga yang melihat adegan itu mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan duo ondel-ondel tersebut. Beberapa orang berbisik, beberapa menebak-nebak apakah tabung itu berisi cahaya, air, atau bahkan harta. Namun ketika cahaya putih keperakan mulai terlihat dari sela-sela ukiran tabung, sebagian warga langsung mengenali aroma samar melati yang tertiup angin. Sebuah desahan takjub mengisi udara, seperti suara gelombang kecil yang menghampiri pantai. Wangi melati, bisik seorang nenek kepada cucunya. Ini pasti mereka mau nenangin kota, jawab sang cucu sambil tersenyum lebar. Zorilla Zeppelin terus melayang dengan kecepatan yang stabil. Dari setiap sudut kota, semakin banyak warga keluar dari rumah mereka untuk melihat keindahan yang tidak biasa ini. Mereka berdiri di depan toko, di pinggir jalan, di balkon apartemen, ataupun di atap rumah mereka. Beberapa di antaranya bahkan merekamnya dengan ponsel, meski banyak juga yang memilih hanya menikmati pemandangan dengan mata telanjang,
takut kehilangan momen magis itu. Di dek atas, Oni mengambil posisi seperti seorang penjaga yang bersiap melindungi tanah kelahirannya. Ia memegang tabung itu erat, sementara Onda berdiri sedikit di belakang sambil memegang tali pengaman yang terhubung ke pinggangnya. Mereka tidak khawatir akan ketinggian, karena sebagai ondel-ondel, mereka sudah terbiasa dengan posisi yang menjulang tinggi. Tapi berada di tepi kapal udara raksasa tentu memberi pengalaman yang berbeda. Angin menerpa wajah, cahaya matahari memeluk tubuh mereka, dan kota membentang di bawah seperti panggung raksasa yang sedang menunggu pertunjukan dimulai. Onda memejamkan matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan lembut. Oni, ini waktunya. Kota butuh ketenangan sekarang. Oni mengangguk pelan, lalu tersenyum. Yo, Onda, kita mulai dari sini. Kabut melati itu belum dikeluarkan, tapi hanya dengan melihat tabung tersebut, warga bisa merasakan harapan baru yang memancar. Suara-suara kecil mulai terdengar, suara tertawa, suara doa, suara orang memanggil anggota keluarga mereka agar ikut melihat ke langit. Momen itu memperlihatkan betapa mudahnya kedamaian muncul ketika harapan diberikan tempat untuk tumbuh. Zorilla Zeppelin kemudian berbelok lembut, menunjukkan kemampuan manuver halus yang jarang dimiliki kapal udara pada umumnya. Gerakan itu membuat tabung melati memantulkan cahaya lebih banyak lagi, menciptakan ilusi seperti ribuan kelopak melati menari di udara. Anak-anak sangat menyukai efek itu, dan beberapa bahkan berpura-pura menangkap kelopak melati imajiner itu sambil tertawa riang. Bahkan robot-robot kecil yang masih aktif, robot yang tidak terpengaruh oleh kejadian sebelumnya, menatap ke atas dengan sensor mereka, merekam pemandangan indah tersebut tanpa menimbulkan bahaya apapun. Di dalam hati setiap warga, ada perasaan hangat yang mulai muncul. Mereka merasa seperti sedang melihat cerita rakyat hidup kembali, seperti legenda masa lalu yang menjadi kenyataan tepat di depan mata mereka. Kehadiran Oni dan Onda, ditambah dengan Zorilla Zeppelin yang menakjubkan, membuat mereka percaya bahwa kedamaian bukan hanya ada di dalam cerita, tapi juga sesuatu yang bisa kembali hadir dalam kehidupan nyata. Dan sementara kapal udara itu terus melayang, Oni dan Onda menyiapkan langkah selanjutnya, langkah yang akan mengubah suasana kota secara keseluruhan. Ketika Zorilla Zeppelin mulai naik lebih tinggi, gerakannya begitu lembut hingga rasanya seperti awan yang sedang menggeser dirinya sendiri ke langit. Kapal udara itu tidak hanya terbang, ia seolah mengalun mengikuti irama alam. Setiap kali mesin harmoniknya berputar, terdengar bunyi halus seperti angin yang menyentuh seruling bambu. Dari atas dek yang luas, Oni dan Onda bisa melihat kota perlahan mengecil di bawah mereka, seperti lukisan raksasa yang mulai menyingkap warnanya satu persatu. Langit yang tadinya kusam semakin berubah menjadi biru muda yang jernih, seakan bangun dari tidur panjang. Awan-awan tipis menyambut mereka seperti teman lama yang ingin ikut menari. Oni, dengan tubuh kayunya yang besar dan kokoh, memegang erat tabung raksasa yang menjadi harapan utama kota itu. Tabung itu terbuat dari bahan transparan seperti kaca, namun lebih kokoh dan penuh ukiran halus bergaya batik. Di dalamnya berputar kabut berwarna putih keperakan, terlihat seperti ribuan helai kapas kecil yang menari mengikuti aliran udara. Saat sinar matahari mengenai tabung tersebut, kabut itu memantulkan cahaya seperti serpihan bintang yang terperangkap. Onda berdiri di sampingnya sambil memegang kain panjang berwarna lembut, kain yang selalu menjadi simbol kelembutan dan keseimbangan dirinya. Setelah memastikan kapal telah mencapai ketinggian yang tepat, Oni membuka kunci besar di sisi tabung. Kunci itu berbentuk bunga melati besar yang dibuat dari kayu dan logam perak. Saat kunci diputar, terdengar suara klik lembut yang langsung diikuti aliran cahaya putih yang merembes dari sela-sela tabung. Onda melangkah maju dengan hati-hati. Ia tahu, momen ini adalah puncak dari misi mereka, momen di mana seluruh kota sedang menunggu sesuatu yang mampu menghapus kecemasan yang tertinggal dari perang robot semalam. Dengan gerakan yang penuh kelembutan dan keanggunan, Oni membuka tutup tabung raksasa itu. Seketika, kabut melati keluar dalam gelombang pelan, seperti napas panjang seseorang yang akhirnya bisa beristirahat setelah kelelahan panjang. Kabut itu tidak keluar seperti asap biasa. Ia berputar membentuk pola melingkar yang indah, seolah mengikuti irama tertentu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati tenang. Onda tersenyum melihatnya. Ia mengangguk ke arah Oni, memberi isyarat bahwa saatnya ia mengambil alih bagian paling penting dari ritual kedamaian ini.
Onda kemudian menari. Gerakannya lembut bagai ombak kecil yang menyentuh pasir pantai. Setiap langkahnya membuat kabut melati itu semakin bercahaya. Ia mengayunkan kain lembutnya, dan kain itu seakan menjadi alat untuk mengarahkan dan melukiskan pola-pola di udara. Kabut melati mengikuti gerakannya, membentuk aliran panjang yang turun perlahan ke bawah kapal udara. Cahaya putih keperakan yang memancar dari kabut tersebut jatuh seperti hujan lembut yang menenangkan. Dari udara, kabut itu tersebar ke seluruh penjuru kota. Ia tidak langsung turun. Ia menari dulu, berputar-putar seperti kembang api putih yang tidak meledak namun menyala pelan dan terarah. Rumah-rumah yang tadinya gelap, yang lampunya rusak atau padam semalam akibat kekacauan, mulai diterangi oleh kilau lembut dari kabut tersebut. Jendela-jendela yang semula buram karena debu menjadi berkilau, seakan ada tangan tak terlihat yang sedang membersihkannya perlahan. Warna-warni kertas-kertas festival yang sempat berantakan di jalan mulai terlihat lebih terang, seperti dihidupkan kembali oleh sentuhan cahaya damai itu. Jalanan kota, yang sebelumnya masih dipenuhi puing dan benda-benda tak bergerak, juga berubah perlahan. Kabut melati itu merayap lembut di antara trotoar, lampu jalan, dan papan nama restoran kecil yang sempat tertimpa kepanikan. Seolah kabut itu tahu harus kemana, ia masuk ke setiap sudut yang butuh rasa tenang. Suara kendaraan yang tadinya kacau digantikan oleh hening yang damai, hening yang membuat hati terasa hangat. Burung-burung yang sebelumnya bersembunyi karena takut kini mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Ada burung merpati, burung gereja, dan beberapa burung kecil berwarna cerah yang biasanya tinggal di pepohonan kota. Mereka terbang mengelilingi Zorilla Zeppelin dan mengikuti aliran kabut melati itu. Dari kejauhan, mereka tampak seperti titik-titik warna yang bergerak mengikuti arus putih lembut. Kehadiran burung-burung itu membuat pemandangan semakin indah, seakan alam ikut mendukung misi kedamaian yang sedang dilakukan Oni dan Onda. Ada sesuatu yang magis dari cara kabut melati itu bekerja. Ia tidak hanya menenangkan suasana kota, ia seperti menenun kembali struktur perasaan warga. Orang-orang yang melihat dari jendela rumah mereka terdiam, lalu tersenyum. Anak-anak yang sebelumnya takut karena suara bising robot-robot yang rusak kini mulai memeluk orang tua mereka dengan tenang. Kabut melati itu membawa pesan. Semua sudah berakhir, dan sekarang adalah waktu untuk memulai lagi. Dari dek atas, Oni memperhatikan perubahan itu dengan perasaan haru. Onda, lihat itu. Kota kita sudah mulai tersenyum. Onda berhenti menari sejenak, memandang ke bawah sambil meletakkan tangan di dadanya. Iyo, Oni, kabut ini membawa doa kedamaian. Semua orang bakal ngerasa tenang lagi. Inilah tujuan kita. Kabut melati itu terus turun, semakin banyak dan semakin lembut. Setiap kali kabut menyentuh bangunan atau tanah, cahaya kecil muncul seperti kunang-kunang putih. Cahaya itu bertahan hanya beberapa detik sebelum menghilang, namun keberadaannya membuat siapapun yang melihat merasa damai. Dari udara, tontonan itu terlihat seperti ribuan bintang kecil yang turun untuk menyapa kota. Bagi Oni dan Onda, itu seperti melihat seluruh kota sedang memeluk kedamaian itu bersama-sama. Setiap sudut kota menerima sentuhan kabut itu. Taman yang rusak, atap rumah warga, jembatan kecil di atas sungai, bahkan patung-patung tua yang selama ini diam menjadi lebih bersinar. Waktu seolah ikut melambat, memberikan kesempatan bagi kabut melati untuk menyelesaikan tugasnya tanpa tergesa-gesa. Zorilla Zeppelin tetap melayang pelan, menjaga posisi agar kabut bisa turun dengan sempurna. Perlahan-lahan, suasana kota berubah total. Yang sebelumnya kacau kini menjadi tenang. Yang sebelumnya gelap kini menjadi terang. Yang sebelumnya membuat takut kini memunculkan senyum. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan mesin modern, tetapi karena dua ondel-ondel yang percaya bahwa kedamaian adalah hadiah paling indah yang bisa diberikan. Dan itulah keajaiban dari kabut melati yang ditaburkan Oni dan Onda. Keajaiban yang tidak berbunyi keras, tidak menyilaukan, namun menyembuhkan. Dalam keheningan yang lembut itu, kota itu menemukan kembali ketenangannya, seperti jiwa yang berhasil kembali ke tempat teraman dalam dirinya. Kabut melati itu bukan kabut biasa. Ia bukan sekadar uap putih atau asap harum yang keluar dari tabung raksasa, tetapi seperti hidup, seperti memiliki kepekaan terhadap suasana hati kota.
Ketika kabut itu turun perlahan, setiap butirannya tampak berpendar lembut, membawa cahaya yang nyaris seperti kilau bintang saat malam musim panas. Aromanya tidak menusuk, tidak berlebihan, ia hadir selembut belayan ibu pada anaknya yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Setiap hembusan angin yang menyentuh kabut itu membuatnya menari, berputar pelan seperti helai kain putih yang melayang di udara. Dan ketika kabut itu menyentuh tanah, ia tidak mengotori, tidak meninggalkan noda, melainkan menyatu dengan udara dan menciptakan sensasi damai yang merambat ke seluruh penjuru kota. Aroma melati yang lembut itu membawa energi menenangkan yang terasa sampai ke hati siapapun yang menghirupnya. Para warga yang sebelumnya masih ketakutan, masih merapat di balik pintu dan jendela rumah, mulai merasakan napas mereka menjadi lebih teratur. Degup jantung yang sebelumnya berlari karena cemas mulai melambat. Ketegangan di wajah-wajah mereka perlahan mengendur. Seolah-olah seluruh kota baru saja mendapatkan obat penenang alami yang tidak memiliki efek samping, hanya meninggalkan ketentraman seperti doa yang terkabul. Robot-robot rusak yang sebelumnya masih bergerak acak, lampu matanya berkedip tanpa pola, sendi-sendinya berbunyi seperti logam yang menjerit, perlahan berhenti. Tidak ada huru-hara, tidak ada suara keras. Mereka berhenti perlahan, seperti makhluk yang akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat setelah bekerja terlalu keras. Lampu mata mereka yang semula berkedip-kedip tak teratur berubah menjadi cahaya lembut sebelum akhirnya padam dengan tenang. Suara mesin internal mereka, yang sebelumnya berderak liar seperti barang rusak, kini mereda dan berakhir dalam desahan mekanis yang damai. Jika robot-robot itu memiliki jiwa, maka tampaknya kabut melati membuat mereka merasa dimengerti, mempersilakan mereka untuk tidur tanpa rasa sakit. Warga yang ketakutan pun mulai tersenyum. Pada awalnya, hanya setitik kecil, senyum ragu yang muncul di sudut bibir. Namun semakin lama kabut melati turun, semakin banyak senyum yang muncul, seperti bunga-bunga kecil yang mekar setelah musim hujan. Anak-anak yang sejak awal perang robot bersembunyi di bawah meja atau di balik lemari kini berani mengintip dari balik pintu. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu, mata mereka membesar karena melihat sesuatu yang menurut mereka tak mungkin. Kota yang sebelumnya tegang sekarang terlihat seperti negeri dongeng yang diselimuti cahaya magis. Di sebuah rumah kecil di sudut kota, seorang nenek membuka jendela kayu tua dengan hati-hati. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini, wangi melati seperti waktu dulu, gumamnya dengan suara bergetar. Kenangan masa mudanya, ketika ia menari di halaman rumah sambil memakai kebaya, ketika udara sore dipenuhi wangi melati dari pot bunga ayahnya, semuanya kembali. Air matanya menetes keringan, bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh oleh ketenangan yang dibawa kabut itu. Tidak jauh dari sana, seorang pedagang kaki lima yang sebelumnya menutup gerobaknya dengan tergesa-gesa kini membuka kembali penutup kainnya. Ia mengelus papan kayu gerobaknya yang retak sedikit akibat getaran robot-robot yang berlarian saat kejadian. Alhamdulillah, aman, katanya perlahan. Ia pun tersenyum, untuk pertama kalinya setelah berjam-jam diliputi rasa takut. Aroma melati yang lembut menerobos napasnya dan ia merasa seperti baru saja minum segelas teh hangat di pagi hari. Di pasar, para pedagang yang tadinya tiarap di balik lapak mereka keluar satu persatu. Ada yang membawa sapu untuk membersihkan sisa sampah yang tertiup angin saat kekacauan terjadi, ada yang memeluk tetangga di sampingnya sebagai tanda syukur, ada pula yang langsung merapikan buah dan sayuran yang sempat berserakan. Semua itu mereka lakukan dengan senyum, tanpa keluhan, karena kabut melati memberikan mereka kekuatan baru, kekuatan untuk memulai kembali. Anak-anak mulai berlari-lari kecil di antara kabut yang turun. Bagi mereka, kabut itu seperti hujan cahaya, seperti pesta yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Mereka mengulurkan tangan mencoba menangkap kabut itu, meskipun kabut melati tidak bisa benar-benar ditangkap. Ketika kabut itu menyentuh kulit mereka merasakan sensasi dingin yang hangat, dingin di kulit tetapi hangat di hati. Mereka tertawa, dan tawa mereka menggema ke seluruh jalanan yang sebelumnya sunyi. Seorang ayah yang sejak awal panik mencari anaknya kini menahan langkah ketika mencium wangi melati itu. Kecemasannya mereda. Ia memanggil nama anaknya dengan suara yang tidak lagi bergetar. Dari balik kabut, si kecil muncul, tersenyum lebar sambil berkata, "Ayah, lihat, kabutnya wangi." Ayah itu langsung memeluk anaknya erat.
Pelukan itu bukan saja pelukan rasa syukur, tetapi pelukan yang terasa seolah seluruh ketakutan yang sempat membayangi telah larut bersama kabut. Di sebuah taman besar, robot-robot yang tadinya jatuh berserakan karena benturan kini tampak seperti patung seni. Kabut melati yang berkumpul di sekitar mereka membuat mereka terlihat seperti bagian dari instalasi seni raksasa. Anak-anak yang sebelumnya takut pada robot kini berpose di samping mereka sambil tersenyum, seolah perang robot tadi hanya kejadian buruk dalam mimpi yang mulai pudar. Orang-orang dewasa melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Bukannya mereka tidak sadar betapa besarnya kerusakan yang terjadi, tetapi aroma melati dan cahaya lembut dari kabut itu mengingatkan mereka bahwa ada harapan. Bahwa kota ini masih bisa diperbaiki. Bahwa mereka masih bisa bangkit bersama-sama. Para pedagang membuka toko mereka perlahan. Lampu kecil di depan toko menyala dengan cahaya kuning hangat, berpadu indah dengan kabut melati yang masih turun. Ada yang mulai memasak, ada yang menyapu halaman, ada yang menyusun kembali barang dagangan yang tadi jatuh. Aroma masakan, aroma roti panggang, aroma kopi, semuanya bercampur lembut dengan wangi melati, menciptakan suasana yang menenangkan, seperti kota yang sedang bernapas lega. Oni dan Onda yang melihat semua itu dari atas Zorilla Zeppelin hanya bisa tersenyum. Mereka tidak mendengar langsung kata-kata warga, tetapi mereka merasakan suasana. Mereka merasakan perubahan. Mereka merasakan bahwa misi damai mereka berhasil. Kabut melati bukan hanya menyembuhkan robot atau menghapus rasa takut, tetapi menyatukan warga, membuat mereka kembali saling percaya dan saling menguatkan. Dan seperti itulah keindahan yang jarang terlihat. Kota yang baru saja mengalami kekacauan kini berubah menjadi lautan senyum. Semua berkat kabut melati yang lembut, kabut yang membawa pesan sederhana namun mendalam, bahwa kedamaian selalu mungkin selama ada hati yang mau memperjuangkannya. Ketika kota benar-benar kembali damai, suasana berubah perlahan seperti lembaran kain yang dibentangkan kembali setelah berhari-hari terlipat kusut. Angin pagi mengalir lembut, membawa aroma melati yang tersisa dari kabut yang baru saja turun beberapa waktu sebelumnya. Suara bising mesin dan dentingan logam yang dulu memenuhi langit kini berganti dengan suara burung-burung kecil yang kembali ke sarang mereka, seolah alam sedang menyambut kedamaian yang telah lama dinantikan. Cahaya matahari mengintip malu-malu dari balik awan sisa perang, memantulkan kilau keemasan di dinding kaca gedung-gedung tinggi. Ketika semuanya terlihat tenang, Zorilla Zeppelin yang melayang anggun di atas kota memulai gerakan perlahan, melakukan satu putaran besar seperti salam perpisahan dari langit. Kapal udara raksasa itu berputar dengan penuh keanggunan, seolah memahami bahwa tugasnya hampir selesai. Balon hitam putihnya berkilau lembut, memantulkan sinar matahari yang semakin cerah. Pola garis pada badannya bergerak pelan mengikuti aliran angin, membuatnya tampak hidup, hampir seperti makhluk raksasa yang menari di udara. Warga yang melihat ke atas merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, sebuah kelegaan sekaligus rasa syukur yang bercampur menjadi satu. Beberapa anak melompat-lompat sambil menunjuk ke arah langit, sementara para orang tua menutup mata sejenak sambil mengucap doa penuh rasa terima kasih. Di dek depan kapal, Oni berdiri tegak dengan tubuh besar yang memantulkan sinar pagi. Hiasan warna merah dan emas pada pakaiannya tampak lebih cerah dari biasanya, seolah ikut merayakan kemenangan hari itu. Oni kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberikan salam khas ondel-ondel dengan gerakan lembut yang selama ini menjadi simbol keberkahan. Gerakan itu sederhana, tapi penuh makna. Warga yang melihatnya langsung merasakan getaran haru yang membuat mata sebagian dari mereka berkaca-kaca. Salam Oni bukan hanya salam perpisahan, itu pula salam syukur, salam persaudaraan, dan salam pemulihan bagi seluruh kota. Di sampingnya, Onda berdiri dengan elegan. Kain panjang yang melilit tubuhnya melambai-lambai tertiup angin, menciptakan pemandangan seperti kelopak bunga raksasa yang mekar di udara. Onda kemudian mengangkat kedua tangannya, membentuk lingkaran perlahan di depan dada. Dari gerakan itu, keluarlah kilauan cahaya lembut berbentuk bunga. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru memberikan kehangatan seperti sinar rembulan yang menembus jendela kamar di malam yang tenang. Bunga-bunga cahaya itu bergerak turun secara perlahan, melayang seperti serpihan kapas yang jatuh oleh angin sepau-sepau. Bunga-bunga cahaya itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang yang melihatnya merasa seolah sedang berada di dalam dongeng hidup.
Setiap kelopak cahaya yang menyentuh tanah memunculkan warna lembut di sekitar, seperti lukisan yang digambar ulang dengan sentuhan halus seorang seniman. Anak-anak berusaha menangkap kilauan itu, tertawa riang saat cahaya kecil itu meledak lembut menjadi titik-titik terang yang hilang dalam hitungan detik. Sementara itu, para pedagang yang sebelumnya ketakutan kini tersenyum lebar, merasa yakin bahwa masa sulit telah berlalu dan harapan baru telah lahir. Dari sudut-sudut kota yang paling sempit hingga bangunan-bangunan tinggi di pusat kota, semua orang bersorak kepada Oni dan Onda. Suara sorakan itu tidak gaduh, justru seperti nyanyian alam yang teratur, harmonis, dan menenangkan. Mereka tidak hanya memuji dua pahlawan budaya itu, tetapi juga bersyukur atas kedamaian yang kembali hadir. Warga merasa bahwa apa yang terjadi hari itu bukan sekadar penyelesaian masalah teknis, melainkan penyembuhan batin bagi seluruh komunitas. "Terima kasih, Oni. Terima kasih, Onda," teriak seorang anak dari taman kecil yang kini kembali hidup setelah lama ditinggalkan. "Tolong kembali lagi suatu hari nanti," teriak seorang nenek sambil memegang tangan cucunya. Oni dan Onda saling memandang. Mereka tidak memiliki mulut yang bergerak untuk berbicara, tetapi hati mereka berbicara lebih lantang daripada kata-kata manusia manapun. Onda kemudian meraih tangan Oni, dan keduanya berdiri berdampingan di ujung dek, membiarkan angin mengibarkan kain dan hiasan mereka. Keduanya menundukkan kepala perlahan sebagai tanda hormat kepada seluruh warga. Di balik mata kayunya yang besar, seolah ada cahaya hangat yang berkedip, sebuah isyarat bahwa mereka bangga, bahagia, dan bersyukur bisa membantu sekali lagi. Zorilla Zeppelin kemudian melanjutnya putaran terakhirnya, terbang semakin tinggi ke arah langit yang kini sepenuhnya cerah. Tidak ada lagi asap perang, tidak ada lagi bunyi ledakan atau kilatan listrik dari robot. Yang tersisa hanyalah rasa damai yang mengalir di setiap sudut kota. Bunga-bunga cahaya yang tadi dilepaskan Onda kini berubah menjadi garis-garis tipis yang mengikuti pergerakan kapal, seperti jejak cahaya yang melambangkan harapan baru. Di bawah sana, warga terus melambai ke arah mereka. Beberapa memegang bunga asli sebagai simbol rasa terima kasih, ada pula yang membawa alat musik kecil dan memainkannya sebagai bentuk sukacita. Suara tabuhan gendang kecil, angklung, dan tepukan tangan berpadu menjadi sebuah simfoni sederhana yang mengiringi kepergian Oni dan Onda. Momen itu terasa seperti festival dadakan, festival kedamaian yang lahir bukan dari rencana pemerintah atau acara besar, melainkan dari rasa cinta warga kepada pahlawan budaya mereka. Zorilla Zeppelin akhirnya mencapai ketinggian maksimum. Dari atas sana, kota tampak seperti miniatur indah yang memancarkan kedamaian. Gedung-gedung berkilau, taman-taman tampak hidup, dan sungai-sungai kecil berpendar lembut terkena pantulan cahaya pagi. Oni dan Onda memandangi pemandangan itu dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka bukan untuk dipuji, tetapi untuk membantu tanpa pamrih. Namun, melihat warga tersenyum membuat tugas mereka terasa sangat berarti. Ketika kapal mulai meluncur perlahan menuju ufuk timur, mungkin menuju misi berikutnya, Oni mengangkat tangannya sekali lagi, memberikan salam terakhir. Onda menutup matanya sebentar, mengirimkan satu bunga cahaya terakhir yang melayang turun perlahan, seperti pesan yang mengatakan, "Kami akan kembali jika kalian membutuhkan." Dan begitulah, kota tidak hanya diselamatkan oleh teknologi atau kekuatan fisik, tetapi oleh budaya, oleh kehangatan ondel-ondel, oleh kabut melati, dan oleh cahaya yang membawa kedamaian. Hari itu menjadi bukti bahwa harapan bisa datang dari mana saja, bahkan dari dua sosok budaya yang selama ini hanya dianggap dekorasi pertunjukan. Mereka membuktikan bahwa hati, seni, dan tradisi memiliki kekuatan yang tak kalah besar dari robot dan mesin. Kota itu akan selalu mengingat hari ketika Oni dan Onda terbang di langit biru, meninggalkan jejak kedamaian yang akan menjadi cerita turun-temurun. Dan setiap kali warga melihat ondel-ondel di festival atau pasar malam, mereka akan tersenyum dan berkata kepada anak-anak mereka, "Dulu, Oni dan Onda lah yang menyelamatkan kota ini." Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, serta tetap bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberikan rezeki 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah mal, afiah. Dan bagi yang jawabannya salah,
Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan perlindungan. Silakan tulis request judul cerita ondel-ondel lainnya di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.